Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elka Pameska, NIM 2519038, perwakilan dari kelompok 5 dengan judul Tindakan Preventif dalam Pengelolaan Kelas Bersifat Organisasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional. Pertama, pengelolaan kelas yang preventif adalah upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi masa menjadi interaksi pendidikan dengan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Kegiatan atau tindakan yang bersifat organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang diatur secara jelas pula bagi mereka yang menyebabkan tertanamnya pada setiap diri siswa kebiasaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan oleh semua guru dalam pengelolaan kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik, watak, dan sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Kedua, tugas guru dalam perorganisasian kelas adalah guru berusaha mengembangkan dan mempertahankan suasana kelompok kelas yang efektif dan produktif. Misalnya, setiap murid dilibatkan dalam proses perencanaan kelas. Sebagai guru, memberi petunjuk dan membimbing. Kedua, murid diberikan tugas-tugas kelas. Ketiga, bila guru berhalangan hadir, serahkan berupa tanggung jawab kepada murid untuk mengatur kelas dan teman-temannya. Dan kembangkanlah kerjasama antara guru dan murid dan murid antara murid. Ketiga, ciri yang penting yang dimiliki oleh kelompok kelas sebagai sistem sosial, kepemimpinan, kemenarikan, norma, komunikasi, dan keeratan. Sekian dari saya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Priyantur Mulu dengan NIM 2519011 akan melanjutkan presentasi dari makalah kelompok kami. Untuk selanjutnya, B. Tindakan preventif dalam pengelolaan kelas bersifat organisasional. A. Faktor internal peserta didik. Di sini berhubungan dengan emosi, pikiran, dan perilaku kepribadian peserta didik dengan ciri khas masing-masing. Hal ini menyebabkan peserta didik yang satu berbeda dengan peserta didik yang lain. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Lalu B. Faktor ekstern peserta didik. Faktor ekstern peserta didik berkaitan dengan suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelolaan peserta didik, atau pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan lainnya. Masalah jumlah peserta didik di kelas akan diwawancarai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, akan cenderung lebih mudah munculnya konflik yang menyebabkan ketidaknyamanan, begitu juga sebaliknya. Untuk selanjutnya adalah hambatan yang datang dari guru, menurut Martinez, Yamin, dan Maisa. A. Masalah yang ada dalam wewenang guru, bidang studi. Dalam hal ini, seseorang guru bidang studi dapat mengelola kelas dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi pembelajaran yang menguntungkan kalau ada gangguan. Lalu, B. Masalah dalam wewenang sekolah sebagai satu lembaga pendidikan. Maksudnya adalah masalah ini harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan upacara bendera atau setiap hari Senin, dan yang lain-lain. Lalu C. Masalah di luar wewenang bidang studi dan sekolah. Masalah dalam hal ini dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu faktor guru, di mana dalam faktor ini terkait tipe kepemimpinan guru, format pembelajaran yang monoton, kepribadian guru, pengetahuan guru, pemahaman guru tentang peserta didik. Lalu faktor peserta didik. Peserta didik harus sadar dan tahu hak-haknya sebagai bagian dari satu kesatuan. Masyarakat di samping mereka juga harus tahu kewajibannya dan keharusannya menghormati teman sekelasnya. Lalu faktor keluarga.
Di dalam kelas sering terjadi peserta didik membuat ribut dan bahkan mengganggu temannya. Hal ini biasanya karena di rumah kurang perhatian orang tuanya. Kebiasaan kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak disiplin, kebebasan yang berlebihan, atau bahkan terlalu dikekang akan menjadi latar belakang peserta didik melanggar kedisiplinan kelas. Lalu faktor fasilitas. Dalam faktor ini terkait jumlah peserta didik di kelas. Jumlah peserta didik yang ada sesuai atau melampaui batas, maka akan menyebabkan peserta didik ini sulit dikelola. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoradita Zahya, NIM 2519030, akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Mulo. Kegiatan rutin secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan mencegah timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pergantian pelajaran. Ketika terjadinya pergantian saat pelajaran harus disikapi oleh guru karena dalam proses itu ada jeda yang memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak diharapkan siswa dengan siswa lainnya. Perlu disikapi dengan bijaksana bahwa ketika saat mengakhiri pelajaran guru tidak usah terburu-buru karena guru selanjutnya apakah sudah datang, dan apabila belum maka masa jeda itu terlalu lama. Yang kedua, guru berhalangan hadir. Guru yang berhalangan hadir akan menyebabkan terjadinya kekosongan dalam proses belajar mengajar. Untuk menghindari terjadinya keributan atau perilaku yang tidak diharapkan dari siswa seperti berlari ke sana kemari, mengganggu kelas lain, menimbulkan kerusakan atau fasilitas sekolah, maka guru piket harus sangat paham apa yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk menutup ketidakhadiran guru tersebut. Yang ketiga, masalah antara siswa. Masalah antara siswa ini biasanya terjadi karena kondisi emosional yang tidak terkendali dan tidak terorganisasikan oleh guru. Guru harus memahami karakteristik dan potensi guru sehingga dapat dipahami keseluruhan perilaku masing-masing dan menekankan munculnya konflik di antaranya. Yang keempat, upacara bendera. Pada saat upacara bendera, siswa harus diorganisasikan karena berdasarkan tingkatan kelas sehingga mereka dapat tertib mengikuti kegiatan upacara bendera. Yang kelima, kegiatan lain, kesehatan dan kehadiran siswa, penyampaian informasi dari sekolah kepada guru dan siswa, peraturan sekolah yang baru, kegiatan rekreasi dan sosial. Sekian dari saya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.